Halo semua, ketemu lagi di channel ini. Kita akan bahas keuangan pribadi. Karena di tahun 2025 akan jadi tahun yang sangat penting untuk keuangan kita. Jadi, inilah 25 pelajaran keuangan pribadi di tahun 2025. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang lagi nonton video ini belum subscribe ke channel ini. Jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Yang pertama, kita harus bikin anggaran yang jelas. Ini penting karena kita harus tahu uang kita yang kita terima dari gaji itu kemana aja tiap bulannya. Kalian bisa aja pakai aplikasi budgeting yang udah banyak di Play Store atau App Store, tapi gue sangat merekomendasikan pakai Google Sheet aja biar simple. Yang kedua adalah punya dana darurat. Setidaknya kita harus punya 6 bulan gaji di tabungan untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa dengan pekerjaan kita. Atau kalau tiba-tiba ada kebutuhan medis yang mendadak. Cara terbaik buat ngumpulin dana darurat adalah dengan nyisihin sedikit demi sedikit setiap bulan dari gaji kita. Yang ketiga adalah memulai investasi. Jangan ditunda lagi. Karena makin cepat dan makin mudah kalian bermulai investasi, maka hasilnya akan makin cepat. Kalian bisa mulai dari investasi yang paling berisiko rendah dulu, dari deposito atau dari surat utang negara. Baru sedikit-sedikit beralih ke instrumen investasi yang lebih berisiko seperti saham dan kripto. Yang keempat adalah pelajari compounding interest atau bunga bermajemuk. Ini adalah dasar dari investasi yang sukses. Bunga majemuk itu nggak hanya keuntungan yang kalian dapat dari investasi kalian, tapi juga didapetin dari keuntungan yang kalian dapat dari investasi kalian akan dikenakan keuntungan yang lebih besar lagi. Yang kelima adalah usahakan hutang minimal. Hindari hutang konsumtif yang memberatkan keuangan kalian tiap bulannya. Contoh paling gampang adalah tagihan kartu kredit yang tidak kalian bayar secara lunas dan tepat waktu. Karena ini salah satu hutang yang bunganya tinggi banget. Apalagi kartu kredit udah ngasih kalian waktu untuk bayar secara lunas dan tepat waktu. Yang keenam, pelajari diversifikasi portofolio investasi kalian. Jangan pernah all in ke satu tipe investasi, apalagi yang risikonya tinggi kayak saham atau kripto. Pastiin kalian ada investasi di deposito, di surat utang negara, obligasi, saham, dan kripto. Yang ketujuh, tabung penghasilan kalian sebanyak mungkin. Mulai dari 5%, 10%, 20% itu terserah kalian. Tapi lakuin ini di tanggal kalian gajian. Ini untuk investasi dan tabungan jangka panjang. Yang kedelapan, bedain mana keinginan dan kebutuhan. Jelas prioritasin kebutuhan dulu. Baru alokasi dana secukup mungkin untuk keinginan kalian biar kalian tetap bisa menikmati hidup kalian. Nomor 9 adalah gunakan kartu kredit dengan bijak. Pakai untuk tujuan kartu kredit pada umumnya. Untuk memperpanjang cash flow, memperoleh cashback, dan memperoleh miles. Jangan dipakai buat gestun, tarik tunai, atau cicilan dengan bunga dan biaya yang tinggi. Nomor 10 adalah bayar tagihan tepat waktu. Entah itu kartu kredit, pay later, pinjol, atau tagihan lainnya. Bayar tepat waktu biar nggak kena bunga tambahan dan biaya tambahan. Nomor 11, punya asuransi kesehatan. Kalau kalian udah dapat dari kantor, selamat, kalian beruntung banget. Tapi buat yang belum punya, minimal aktifin BPJS kesehatan kalian. Dan kalau kalian punya rezeki lebih, aktifin buat keluarga kalian juga. Yang ke-12 adalah buat rencana pensiun. Gua tahu di umur 20-an, 30-an, rasanya nggak kepikiran buat pensiun. Tapi direncanain dari sekarang, biar lebih aman nanti pas udah kejadian. Biar kalian tahu juga harus berinvestasi dan nabung seberapa banyak dari sekarang. Yang ke-13, cari penghasilan tambahan atau side hustle. Ini udah tahun 2025, siapa aja bisa buka akun TikTok, YouTube, dan Instagram, bikin konten sesuai passion kalian. Kita nggak akan tahu ada peluang apa aja yang bisa muncul dengan bikin konten yang kita passionate banget. 14 adalah punya rencana finansial jangka panjang. Entah itu punya rumah, nyekolahin anak, punya bisnis, atau sekedar pengen liburan tahun depan. Kalian harus punya rencana yang konkret. Jadi rencanain kebutuhan dananya berapa, biar tahu harus nabung berapa dari sekarang. Ke-15, atur keuangan keluarga dengan baik. Entah itu dengan orang tua atau dengan pasangan kalian. Terbukalah ngomongin soal uang.
biar nggak jadi beban di masa depan. 16. Hindari gaya hidup konsumtif. Rasanya memang gampang banget tergiur dengan postingan-postingan orang di Instagram dan kita pengen punya hal yang sama. Tapi tunggu dulu, pikir sekali lagi apakah kita butuh barang-barang yang mereka pamerin di sosial media. 17. Pelajari literasi finansial. Di tahun 2025, kalian gak akan kehabisan stok untuk belajar soal keuangan. Gue sih sangat merekomendasikan baca buku, tapi kalau bisa minimal dengerin podcast, nonton YouTube, dan tonton sebanyak mungkin. Jangan hanya dari satu sumber aja. Biar bisa nambah wawasan kalian dan memberikan banyak perspektif. 18. Investasi di aset yang harganya naik. Entah itu deposito, surat utang negara, atau saham-saham blue chip. 19. Mulai disiplin secara finansial. Kalau kalian udah bikin budget di nomor-nomor awal tadi, harusnya kalian bisa terus ikutin konsisten tiap bulan ngelakuin hal yang sama. Patuhi rencana yang kalian bikin sendiri dan jangan gampang tergoda, terutama untuk pembelian-pembelian yang impulsif. 20. Pelajari pasar saham. Di awal gue udah bilang, jangan all in ke satu saham, tapi jangan dihindarin juga. Karena pasar modal itu instrumen finansial dan investasi yang berguna banget kalau kalian punya ilmunya dan tahu caranya. Pelajarin risikonya dan cari sumber-sumber terpercaya untuk belajar. 21. Investasi di obligasi, atau lebih spesifik lagi surat utang negara. Tiap beberapa bulan sekali, pemerintah akan ngeluarin kupon surat utang negara yang bisa kalian manfaatin buat dapetin penghasilan tambahan. 22. Jaga kesehatan dan jaga stres. Semua ini nggak ada artinya kalau tubuh dan pikiran kita stres dan sakit-sakitan melulu. Carilah keseimbangan antara mengejar mimpi dan menjaga kesehatan kalian. 23. Review secara rutin keuangan kalian. Evaluasi berkala aja, biar kalian tahu entah budgeting atau target yang kalian set di awal tahun ini udah sesuai dan on track atau belum. Kalau misalnya belum, apa yang perlu dievaluasi dan diubah. 24. Tetap mengikuti tren dan berita keuangan yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Dunia finansial itu sangat terhubung. Jadi kita perlu tahu kalau ada sebuah kejadian di dalam negeri atau di luar negeri yang bisa mempengaruhi portofolio investasi kita. Dan nomor 25 adalah belajar finansial bersama keluarga kalian. Pasangan atau orang tua atau kakak adik. Biar kita punya support system di sekitaran kita yang sama-sama mendukung kita untuk mencapai kebebasan finansial. Jadi itulah 25 pelajaran yang bisa kita petik di tahun 2025. Semoga membantu dan semoga bisa kalian terapin setidaknya beberapa kalau tidak bisa semuanya. Gimana menurut kalian? Coba komentar di bawah kalau kalian punya target lain di tahun 2025 ini. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang nonton video ini sampai di titik ini belum subscribe. Jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Makasih banyak yang udah nonton hingga akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.